Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Muhammad Azam Shidki, LC, MSc. Adapun topiknya adalah makna khusr di surat Al-Asr. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum mutaba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Hari ini saya akan menyampaikan apa makna di balik khusr dalam surat Al-Asr. Selama ini kita mungkin membatasi atau terbatas. Yang kita tahu berdasarkan terjemahannya maknanya adalah kerugian. Tapi di balik itu maknanya banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar sungguh berada di dalam khusr. Yang tidak akan berada dalam khusr adalah illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang punya iman, rajin amal, itu tidak khusr. Baik, makna yang pertama, innal insana lafi khusrin, maknanya innal insana lafi ghabnin, bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam ghubn, ya, dalam ghubn. Apa artinya ghubn? Ghubn. Kalau kita lihat ada surat namanya surat At-Taghabun, saling mengungkapkan kesalahan, ghubn. Kalau di sebuah transaksi ada ghubn, berarti ada saling tipu menipu. Ya. Manusia itu berarti benar-benar berada di dalam kerugian. Maknanya apa? Manusia itu
punya potensi tabiat dasarnya adalah suka mengungkapkan kesalahan. Ini betul apa enggak, Bu? Kira-kira, jangan betul-betul aja. Kira-kira betul nggak manusia begitu? Hah? Betul ya? Kira-kiranya begitu ya. Sukanya mengungkapkan kesalahan. Kacamatanya adalah kacamata kesalahan. Kacamatanya kacamata keburukan. Bukan kacamata kebaikan. Kalau kita ngelihat rumah semewah apapun, ngelihat dengan semua gemerlap lampunya, semakin lampunya nyala, semakin kelihatan tembok yang retak. Betul? Harusnya enggak. Kenapa harus ngeliatin tembok yang retaknya? Kenapa enggak ngelihat lampunya? Kenapa tidak kemudian mengucapkan pujian atas lampunya, kerlap-kerlipnya, kemudian juga cahayanya, warna lampunya, dan seterusnya. Betul? Ya. Manusia itu pandai mengungkapkan kesalahan. Orang-orang yang jika seandainya pun sudah begitu baik kepada dirinya, maka seolah-olah setitik nila rusak susu sebelanga. Kita punya air nih, Bu, tetesin tinta, rusak nggak? Rusak. Kita punya air, tetesin minyak, rusak nggak airnya? Hah? Enggak ya? Hah? Minyak. Kalau minyak gimana? Ngambang. Kalau kita mengungkap kesalahan, kenapa kita bisa mengungkap kesalahan? Karena ada kesalahan yang kita apa? Yang kita lihat. Nggak mungkin kita mengungkapkan kesalahan kalau kesalahan itu tidak kita lihat. Atau ada kesalahan yang kita rekam, kita ingat. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam punya salah tidak? Siti Hawa punya salah? Iblis punya salah? Hah? Bukan lagi iblis. Tapi kenapa cara Allah memperlakukan Adam, Hawa, dan iblis berbeda? Kan sama-sama berbuat salah. Betul? Apa sih yang membedakan, Bu? Apa yang membedakan cara Allah memperlakukan Adam, Hawa, dan iblis? Yang memang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala mereka semua pelaku salah. Iblis ada salahnya, Adam ada salahnya, Hawa ada salahnya. Kalau yang nggak ada salah, malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah ada salah dia mah. Selalu ngerjain apa yang Allah perintahkan. Apa sebabnya? Semuanya terusir dari surga, iya. Tapi iblis setelah terusir nggak akan masuk lagi. Nabi Adam setelah terusir akan masuk lagi. Kenapa? Karena keduanya ketika diungkapkan kesalahan dirinya, dia pandai mengakui kesalahan dirinya. Tapi kalau iblis disampaikan kesalahannya, ngeyel. Jadi mengungkapkan kesalahan itu tidak selamanya salah. Sebab kalau kita membiarkan sebuah kesalahan itu salah dan kita biarkan begitu saja, pada akhirnya orang akan mengatakan kesalahan itu adalah kebenaran. Ibu lihat ada orang makan berdiri, salah tidak? Salah.
Boleh nggak kita mengungkapkan kepada orang, Pak, Bu, Ibu salah, makan berdiri? Boleh. Cuman yang membedakan mana Nabi Adam, mana iblis, mana yang ngeyel, mana yang nurut. Kacamata kita memang sensitif melihat kesalahan itu, Bu. Tapi orang yang innal insana lafi khusrin, kalau dia mengungkapkan kesalahan, dia ada dalam kerugian, kecuali yang mengungkapkan kesalahannya karena illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr, karena dia ingin menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Mengungkapkan kesalahannya karena agar orang itu wa amilus shalihat, punya amal soleh. Ya. Tidak selamanya mengungkapkan kesalahan orang adalah salah. Selama yang diniatkan adalah in uridu illal islah, yang saya kehendaki hanya perbaikan. Apa-apa. Itu satu. Tapi huban yang kedua, saling tipu menipu. Dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini perhiasan yang menipu. Ibu datang ke toko emas, kuning berkilau, berat, ya, nggak perlu ditimbang kok, udah pokoknya saya beli aja ini. Ya, berapa duit? Wah, ini buat ibu mah 5 juta aja dah. Seberat ini kok 5 juta? Iya, nggak apa-apa, 5 juta. Nyampe rumah, ibu jalan kaki keringetan. Warna emasnya luntur langsung. Wah, ini emas apa? Perhiasan yang menipu. Dunia ini tabiatnya kita pakai, tapi ternyata apa yang kita pakai dari dunia seringkali menipu kita. Hakikatnya jam tangan yang kita pakai untuk apa? Menunjukkan waktu. Mau yang 200.000, yang 11 miliar sama aja. Betul? Ya. Esensinya pakaian itu untuk apa? Menutup aurat. Ada daster 60.000 nutup aurat. Alhamdulillah. Ada yang CP3? Masya Allah. Ini daster apa? Hah? Daster? CP3 setahu saya ini bakso beranak itu 30.000-an. CP3, Masya Allah. Bukan CP4, Bu. Ada baju 6 juta buka aurat, mana yang lebih mulia? Ketipu kita sama dunia. Wah, ini lebih mahal, lebih mulia. Enggak. Hakikat baju adalah nutup aurat. Ini semua ngegas aja, Bu. Ya. Mumpung minyak rem belum saya isi lagi nih. Bu, maaf, dari siku ke sini tuh aurat. Betul? Kemudian setengah betis ke bawah aurat. Betul? Ustadz kan cuma di teras doang. Sama. Dan cuma ngambil paket doang. Sami mawon. Tak cuma ngepel teras, nyapu teras, sama baik pokoknya. Ya, cuma ngambil jemuran tat, sama. Cuman ke tukang sayur tat, sama. Apa lagi ayo? Kagak ada. Ya, namanya aurat tetap aurat. Sebab korbannya saya, Bu. Ada ibu-ibu nyapa saya, Ustadz, lah saya nengok. Kalau nggak nengok dikira sombong. Pas nengok dia ibunya lagi di teras pakai daster yang cuman sesiku. Mana lubangnya gede, ketek kelihatan. Astagfirullahaladzim. Korbannya saya. Tolonglah bantu kaum laki-laki ini menjaga pandangannya, Bu. La ilaha illallah. Enggak ada kata cuman Ustaz kan cuman, enggak ada. Ya, jangan tertipu dengan pakaian.
Ya, walaupun kan Ustaz saya nggak keluar pagar, sama aja. Ya. Itu yang ghubn. Atau juga manusia tabiatnya suka saling tipu menipu. Yang Allah jaga tidak ketipu adalah orang yang menjaga amal soleh dan iman. Saya dapat cerita itu, ada salah seorang pengusaha, dia pengen tanda tangan kontrak sekian M gitu ya. Kemudian dia izin, dia sholat duha. Ya, setelah sholat duha dia minta petunjuk sama Allah, ini gimana kira-kira tanda tangan apa enggak ini. Dia putuskan enggak ngambil. Dikuatkanlah untuk tidak tanda tangan. Akhirnya proyek itu pindah ke yang lain. Setelah beberapa bulan, ternyata proyek itu bermasalah. Awalnya hampir kena tipu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Coba deh kalau lagi jauh dari Allah. Ya. Saya pernah kelupaan salat duha saja. Di pagi hari sibuk waktu itu karena ngejar, kalau saya nggak Shopee, saya Tokopedia saya. Karena ada diskonnya Bu ya. Sama kita nih sama-sama PPS, PPD, para pengejar diskon sama. Sibuknya itu buat keperluan ini motor saya. Belanja. Tiba-tiba ada satu paket yang dikirim cuman plastik doang. Akhirnya ngurus komplainnya sampai beberapa hari dan seterusnya, ngebalikin lagi. Kan kalau di Tokped itu chat-chatan sama ininya kan, balas-balasan gitu kan, bukti video ketika unboxing segala macam. Masya Allah, kena tipu tuh. Walaupun nggak seberapa, nggak nyampe 50.000, tapi saya mikir ya Allah, kelupaan duha saja Allah nggak jaga, gitu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, usinafsi wa iyyakum bitaqwallah. Dan manusia ini tempatnya tabiatnya tukang tipu menipu. Ya, pembeli ketipu sama penjual ketipu sama agen ketipu sama produsen, kan gitu. Saya kemarin ketemu hari Jumat yang lalu, alhamdulillah habis ngislamin seorang Buddha muslimah, direktur utama salah satu perusahaan yang komisaris utamanya muslim. Dia masuk Islam karena terharu atau terkesima dengan kemuliaan akhlak komisarisnya. Kok bisa ya, saya kan Buddha tapi dia baik banget sama saya. Gara-gara akhlak lah masuk Islam. Nah, kemudian setelah itu saya dicurhatin sama yang punya pesantren, yang punya masjidnya. Ustadz, kita ini kan punya usaha buat mensupport pesantren ini, usaha peternakan. Sudah di zaman Covid yang lalu, sudah duitnya duit investor, sapi sudah kita beli semua, ada orang yang siap jualin. Tahun lalu nggak bermasalah. Ketika tahun yang kemarin 2022, semua sapinya dibawa kabur. Rugi 500 juta, harus nyicil ke investornya itu. Ketipu. Kata beliau, kalau saya nggak kenal tauhid Ustaz, saya nggak kenal Allah, saya bisa protes, ya Allah, ini kan buat pesantren Quran. Masa engkau tega banget sih, ngujinya berat banget. Tapi alhamdulillah saya punya tauhid Ustaz, katanya. Ya. Artinya apa? Tipu-tipu itu ada saja. Dulu awal nikah saya beli handphone pakai online, ya 2 juta, ternyata habis itu orangnya hilang, kayak kehipnotis. Ketipu juga pernah. Ya. Jadi dunia ini innal insana lafi ghubnin. Ibu pernah kena tipu nggak, Bu? Pernah. Sama siapa? Sama suami? Bukan. Saya ketipu sama suami saya. Dulu aja pas PDKT, apa-apa KFC. Sekarang apa-apa seblak mulu saya. Ketipu ya. Dulu setiap jemput dia pakai Alphard, pakai motornya R-King, Masya Allah. Setelah nikah ternyata charteran semua. Kena tipu ternyata. Ada yang begitu. Atau siapa yang punya menantu sudah menantu.
Dulu aja pas PDKT mantu saya, ya Allah, tiap malam dibeliin martabak mulu. Ketipu saya. Giliran udah dapat anaknya aja, boro-boro martabak cilok aja nggak ada yang nyampe katanya. Ibu ketipu nggak, Bu? Oh enggak. Alhamdulillah nggak ada yang ketipu. Ya, aman ya, Bu ya? Alhamdulillah. Masyarakat ketipu pemimpinnya, banyak ya. Karyawan ketipu sama bosnya, bos ketipu karyawannya, kepala sekolah ketipu bendaharanya, kan gitu ya. Ya, banyak nih, ini di dunia tipu-tipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia perhiasan, tapi yang ada di dunia itu semuanya adalah tipuan. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita dari tipu-tipu ini ya. Kenapa Allah sebutnya lafi khusrin kemudian ditafsirkan tipuan? Sebab jangankan ketipu, Bu, kita dagang saja belum tentu untung. Ya. Dagang tanpa ditipu saja bisa rugi. Betul nggak? Musim hujan dagang es. Enggak ada yang nipu, cuman emang nggak ada yang beli aja. Jadi tanpa ditipu saja bisa rugi. Innal insana lafi khusr, apalagi kalau kena tipu. Maka yang tidak akan kena tipu dengan dunia adalah yang dunianya diisi dengan iman, amal soleh, saling mengingatkan, wasiat dalam kesabaran dan kebenaran. Itu yang menjalani kehidupan dunia yang nggak akan kena tipu. Ya. Berikutnya, innal insana lafi khusrin adalah lafi halakah. Innal insan, manusia sesungguhnya ujungnya adalah halakah, binasa. Apapun yang melekat pada manusia ujungnya akan binasa, akan sirna, akan hilang, akan hancur, akan tiada, halakah, akan mati, akan selesai. Ujungnya ke sana semua. Mau rumah sebagus apapun, ujung-ujungnya plafon bocor, kusen rayap, kaca pecah, lantai nguap gitu ya, ngangkat, tembok retak, cat pudar, lemari copot ya. Betul, Bu? Pagar oglak, kan begitu ya. Apa sih yang tetap itu di rumah itu apa? Hah? Walaupun nggak dipakai, coba aja diemin rumah nggak dipakai, rusak juga. Punya mobil sebagus apapun, ban ujungnya botak, ya kan? Rem ujungnya tipis, ya. Kemudian apa lagi? Kopling minyaknya habis, bensin habis, lampu mati, ya. Udah semuanya begitu, ya. Spion patah, rusak, ya. Ilmu seprofesornya profesor, kalau udah makin tua mah ujungnya juga ilmunya nggak ada yang ngelekat semua. Dia bisa jadi profesor di satu bidang. Coba tanyain ilmu misalnya algoritma, padahal dia profesor katakanlah biologi, bisa jadi lupa. Ya. Dia profesor bahasa Arab, tanyain bahasa Inggris belum tentu bisa. Padahal profesor punya ilmu. Ya. Dokter saja semakin spesialis, kadang-kadang yang saya dapat itu ilmu yang umumnya bisa lupa. Udah lama nggak nanganin pasien bisa lupa, nggak diasah lagi, nggak ada seminar lagi, nggak ada pelatihan lagi, nggak megang pasien dan seterusnya. Ya. Jadi semua yang ada pada kita lafi halakah, ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan. Numpukin duit 100.000 semua, hitung 20 tahun yang akan datang, masih laku kagak itu duit? Kita 20 tahun yang lalu, Bu, ada duit gambarnya monyet, ya kan? Duit berapa itu? 500-an ya. Sekarang masih laku itu duit? Enggak.
Ya, udah hilang. Ada cepek harapan sapi. Dulu banyak dibikin cincin waktu saya SD itu. Ya kan? Dibolongin, bikin cincin. Oh, saya ingat banget itu. Saya sampai ngumpulin cepek harapan sapi beberapa. Ya. Sekarang mana cepek harapan sapi? Nggak ada. Lafi halakah. Semua yang ada dalam kehidupan dunia manusia itu ujungnya adalah halakah, hancur, binasa, sirna, hilang, tidak ada bekas sama sekali. Kecuali yang illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amal soleh itu nggak akan binasa. Ya, amal soleh nggak akan binasa. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah innal insana lafi uqubah. Manusia itu harusnya berada dalam sebuah bayang-bayang hukuman. Kalau manusia tidak ada dalam bayang-bayang hukuman, dia hidupnya akan semena-mena, ujungnya rugi hidupnya. Kenapa harus ada dalam bayang-bayang uqubah hukuman? Sebab menjadi rem kalau mau berbuat salah. Ya. Manusia akan rugi kalau hidupnya kena hukuman Allah terus. Innal insana lafi khusrin, innal insana lafi uqubah. Semuanya adalah iqab. Balasan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi. Hidup di dunia aja dihukum mulu sama Allah. Ya. Padahal yang namanya sejatinya hukuman adalah harusnya di akhirat. Tapi memandang segala sesuatu kayaknya kok susah ini, susah itu, gitu ya. Kemudian terhambat ini, terhambat itu, repot ini, repot itu, terhalang ini, terhalang itu, gitu ya. Nah, kenapa ya? Jangan-jangan Allah hukum saya. Bukan menguji, tapi menghukum. Beda. Kalau orang beriman, semua itu sifatnya adalah ujian. Tapi buat orang-orang yang jauh dari iman dan amal soleh, semua itu sifatnya hukuman. Ya. Jempol kaki cantengan saja orang beriman itu ujian. Tapi buat orang yang tidak beriman, jempol kaki cantengan masuk kategorinya hukuman. Duit 1.000 hilang saja orang beriman jatuhnya adalah ujian. Bagi orang tidak ada beriman, tidak ada amal soleh, duit hilang 1.000 saja hukuman itu. Dan manusia akan rugi kalau hidupnya cuma kena hukum terus sama Allah. Maka standarnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada iman amal soleh enggak? Sehingga kita tidak akan menyimpulkan bahwa ini hukuman dari Allah. Kita yakin ini hanya ujian saja. Yaitu yang ketiga. 3 ya. La fi ghubnin. Apa ghubn tadi? Saling mengungkapkan kesalahan, saling tipu menipu. Yang kedua, la fi halakah. Ujungnya adalah hancur, binasa, sirna, hilang dan seterusnya. Yang ketiga adalah la fi uqubah, yaitu hukuman, iqab, ya, hukuman. Yang keempat, innal insana lafi khusrin, innal insana lafi syarrin. Manusia itu yang ada pada manusia cuman keburukan, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Contoh, mata ini itu cuman keburukan isinya, kalau nggak diisi dengan amal soleh. Ya, kalau mata nggak pernah dipakai buat ngaji, ujungnya mata dipakai buat berbuat buruk kan? Duit yang Allah titipkan itu semuanya keburukan kalau nggak ada amal solehnya. Ya. Kalau kita sibuk amal soleh dengan uang dan harta kita, maka tidak ada keburukannya dari harta itu. Lisan kita, Bu, coba kalau nggak ada kebaikannya, ini isinya buruk doang ini. Ya. Kucing lewat depan rumah kita kaget aja kita bilang anjing lu, kan begitu. Padahal kucing dia. Betul nggak? Buruk nggak, Bu, lisannya? Buruk. Kesel aja bawa nama binatang. Padahal sama kucing, apa urusannya dia? Betul? Ya. Ada orang naik motor klaksonnya gede aja bisa marah pakai lisan ini. Ini orang gitu malu, Pak. Nah, ngomong. Kenapa? Karena lisannya tidak
ada kebaikannya. Coba lisannya zikir, coba lisannya baca Quran, coba lisannya murojaah. Kira-kira bakal ngomong tadi nggak? Kalaupun ngomel, pakai istighfar kan gitu. Kaki kita kalau nggak sibuk dipakai datang ke tempat yang baik, ini kaki kita nih pagi ini bisa kemana aja ini? Betul Bu? Ya kan? Telinga kita juga sama. Semua yang ada pada manusia lafi syarrin, isinya cuman keburukan. Ini luar biasa ini tafsirnya. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Rumah kita ini isinya cuman keburukan. Kalau nggak ada amal solehnya. Ya. Ada rumah, subhanallah, rumahnya kecil, tapi seminggu sekali dipakai buat pengajian. Saya pernah datang diundang ke situ, yang hadir cuma 4 orang, nggak apa-apa. Saat rumahnya kecil, ya nggak apa-apa, alhamdulillah, saya malah senang. Pada saat yang sama ada orang di Cimanggis ini di satu komplek punya rumah 12. Komplek elit rumah 12. Rumahnya gede-gede. Minimal harga 3M tuh. Ya. Atau 4M. Modar maning itu 4M. Saya bilang sama Pak RW-nya, saya dapat informasi dari Pak RW-nya. Ustaz, di sini ada yang orang warga punya rumah sampai 12. Pak RW, kira-kira tolong tanyain beliau mau nggak satu minjemin buat asrama rumah Quran. Teman saya ngontrak ini udah habis, dia kesusahan buat nyari biaya per tahunnya 30 juta. Sampai gini hari kagak ada jawaban. Dari 2 tahun yang lalu. Padahal 12 rumah. Mendingan rumah kecil ada kebaikannya, ada amal solehnya. Punya motor, punya mobil banyak, misalnya nggak ada kebaikannya buat apa? Ada orang yang mobilnya masih yang zebra, apa itu? Dulu apa tuh? Bukan zebra, Suzuki ya? Apa? Daihatsu zebra. Ada yang espas, ada yang zebra yang bawahnya espas dulu tuh. Ya, kayak roti itu ya, tawar ya. Itu udah jalannya juga. Ya Allah, starternya juga ngos-ngosan itu akinya. Tapi kalau ada tetangga butuh, ya Allah, bantunya luar biasa. Ya, dianterin kemana, dianterin misalnya ke rumah sakit, mau dia. Lapang aja hatinya. Ada saya pulang dari masjid, khutbah Jumat di satu masjid di Cimanggis ini. Keluar dari masjid, rame. Kenapa? Pembagian Jumat berkah. Tapi yang menarik perhatian saya adalah ada tukang cilok. Tertulis di gerobaknya gratis Jumat berkah. Sampingnya ada es dawet tulisannya gratis Jumat berkah. Es dawet sama tukang cilok aja ada kebaikannya. Itu gerobak ada kebaikannya disaksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya sendal banyak di lemari semua, kagak ada satu pun yang dipakai ke masjid. Ngapain, enggak ada kebaikannya. Ya. Punya tas banyak yang dipakai ke masjid, itu lagi. Karena emang yang paling gede biar muat kotak snack kan begitu. Ke pengajian tas gede, ke kondangan tasnya kecil banget ya. Padahal kalau mau justru sebaliknya. Kan kalau tas kecil isinya amplop, ya kan? Datang pengajian pakainya tas kecil, datang ke kondangan pakai tas gede. Karena yang kalau bisa ngebungkus banyak ya di kondangan. Jangan lupa plastik sama tisunya dia. Apa kebaikan kita? Punya kacamata nggak pernah dipakai buat baca Quran, ngapain? Buat gaya-gaya doang misalnya, itu ya. Buat apa? Ya. Maka innal insana lafi syarrin, manusia ini semuanya buruk kecuali illal ladzina amanu wa amilus. Iya. Semuanya. Ya, tanpa terkecuali karena innal insan. Semua kita sama. Punya potensi ini cuman buruk doang adanya. Maka kita bersihkan tadi.
Kalau mata kita nggak pengen ada keburukannya, sibukin dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau lisan kita nggak pengen ada keburukannya, isi dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau harta kita nggak pengen ada keburukannya, isi dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Rumah kita nggak pengen ada keburukannya, kendaraan kita, pakaian kita, tas kita, semua aja nggak pengen ada keburukannya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu yang keempat. Yang kelima, lafi naqsin. Manusia itu tabiatnya adalah selalu merasa kurang. Itulah yang bikin rugi. Karena merasa kurang. Alis yang kurang tebal. Tiap bulan ngurusin alis. Belanjanya pensil alis. Pensil alis habis, pensil anak diraut juga. Hidung yang kurang mancung. Tiap pagi ngaca dipencet-pencet, ditarik-tarik. Mancung kagak, ngembang iya. Dipencet-pencet soalnya kan. Coba. Pipi kurang tirus, ya kan? Ditarik pakai benang jahit pula katanya. Ya. Betul? Saya istri saya Ustaz kurang gemuk Ustaz. Kasih makan yang banyak. Udah gemuk istri saya kurang kurus Ustaz. Bikin masalah biar stres. Insya Allah kurus dia itu. Habisnya kurang terus apa masalahnya sih? Di rumah sudah ada kipas angin kurang dingin, beli AC. Udah beli AC ternyata kurang dingin karena PK-nya cuma setengah. Tambahin PK lagi. Udah 3/4 PK, masih kurang dingin, ganti lagi tambah 1 PK. Udah 1 PK, kedinginan pula. Kurang selimut, beli selimut. Bingung kita ini memang manusia itu, betul Bu? Iya. Selimut kurang lembut, cari yang lembut. Selimut kurang gede, cari yang gede. Udah beli selimut, kata temennya, Bu, kalau saya mah di rumah pakainya bed cover, Bu. Beli bed cover pula. Semua akhirnya lafi khusrin. Ya. Apa kata Mahatma Gandhi? Bumi ini sanggup memberikan makan kepada semua umat manusia, tapi tidak akan pernah bisa memberikan makan kepada seorang manusia yang serakah. Ya. Ini kita kalau merasa kurang terus nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya. Saya kenal ada salah satu HRD perusahaan nasional. Dia cerita Ahad pekan lalu, Ustadz, sekarang ini kami di perusahaan-perusahaan itu lagi kebingungan. Kenapa? Karena banyak fenomena karyawan-karyawan yang terjebak pinjol. Jadi kami sekarang HRD itu punya strategi rekrutmen SDM itu syaratnya bukan hanya ijazah, pengalaman dan seterusnya, tapi harus bersih BI checking. Harus siap di BI checking, dicek rekeningnya ada transaksi dengan pinjol atau tidak. Kalau ada langsung coret. Kenapa? Kalau itu yang direkrut ujung-ujungnya bikin boncos keuangan perusahaan. Dia bilang apa? Ada karyawan saya Ustaz, kita pengen naikin promosi jabatan, kita cek rekeningnya lewat BI checking, rekanan kita langsung ke BI checking, ternyata terjerat pinjol 1 miliar rupiah. Saya tanya, Pak Haji kok bisa? 20 aplikasi Ustaz. Saya bilang, Pak Haji biasanya setahu saya rumusnya itu saudara kembarnya pinjol itu judol. Ente udah tanya belum? Sama yang bersangkutan dia ikut judol nggak? Udah saya tanya Ustaz. Ngakunya sih kagak. Terus buat apa 1M? Cicilan tiap bulan 20 juta. Padahal gajinya pun cukup sebenarnya. Ternyata bukan judol tapi karena gaya hidup. Saya bilang bukan gaya hidup Pak Haji, kebanyakan gaya. Bukan gaya hidup tapi hidup banyak gaya, saya bilang. Ya. Kalau handphone ngerasa kamera kurang, akhirnya ganti handphone yang kamera bagusan. Ujung-ujungnya diedit-edit juga fotonya. Memori kurang. Kenapa? Karena jarang ngapusin galeri. Di Cilengsi habis maulid, panitia bisikin saya, Ustadz, ini kita punya door prize.
10 door prize masing-masing 50.000 amplopnya. Ustadz tolong bikin 10 pertanyaan. 5 pertanyaan pertama saya dari materi ceramah. Ibu-ibu, ayat ini tadi surat berapa, ayat berapa? Selesai. 5 pertanyaan terakhir, salah satunya saya bilang, ibu-ibu, siapa yang galeri fotonya paling banyak? Ada yang sampai 27.000. Nggak dihapus-hapus. Ya. Akhirnya dia dapat tuh gocap tuh. Terus yang kedua, ibu-ibu, siapa yang keranjang Shopee-nya paling banyak? Ada yang 400, 700, ada yang 1.200. Yang 1.200 akhirnya yang dapat. Bu, ini gocap 50.000, tolong check out 1, saya bilang nih. Daripada penuh 1.200. Manusia selalu merasa kurang. Ya. Kurang ini, kurang itu. Sampai-sampai bela-belain apa? Pinjol. Paylater itu haram. Karena bunga ngutang. Ngutang itu hukumnya haram bagi orang-orang yang dipastikan gak bisa bayar. Haram berhutang. Contoh, kata dokter umurnya tinggal 3 bulan. Tapi malah ikut arisan yang putranya 1,5 tahun. Nah itu gak boleh. Karena arisan itu akadnya hutang piutang. Maka karena akad hutang piutang, ibu kalau punya ikutan arisan, kasih tahu sama keluarga arisannya di mana saja, berapa duitnya, siapa ketuanya. Kalau ada apa-apa, apa yang kita tinggalkan harta tidak boleh menjadi harta peninggalan untuk dibagikan sebagai warisan kecuali semua hutang si mayit sudah dilunaskan. Makanya harus tahu dulu. Jangan sampai nggak tahu, bingung. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, sebelum ikut perang Uhud dan ternyata wafat syahid di perang Uhud. Beliau wasiat kepada anaknya yaitu Jabir bin Abdullah, dia katakan, wahai Jabir, adikmu banyak, ayah punya banyak kebun kurma, tapi ayah punya utang banyak. Kalau ada apa-apa, tolong urus kebun, tolong lunasin hutang, tolong urus adik-adik. Disebutin satu persatu hutangnya sama siapa saja. Ketika syahid beliau ngadep Nabi, akhirnya Nabi panggilin semua orang-orang yang ngutangin ayahnya. Itulah hikmah kenapa kalau kita punya hutang harus kasih tahu. Ya, saya tahu istri saya ikutan arisan cuma 1 doang. Ya, di komplek rumah. Ya, itu pun putranya cuma 39 sebulan sekali. Ya, dan cuma 50.000. Dah, saya tahu. Ya, itu mah buat silaturahim doang gitu, buat seru-seruan. Tapi saya pernah, subhanallah, ada yang kerja ngebantuin ngasuh anak. Minta gaji 1,9. Ya udah bismillah. Kemudian punya arisan, Bu, seminggu 4. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. 1 kali arisan masing-masing 100.000. Jadi seminggu 400 kali 4 minggu berapa? 1,6. Gaji 1,9, sisa 300. Saya bilang, ibu yakin hidup 300 sebulan? Ujungnya apa? Minjem lagi, minjem lagi, minjem lagi. Dengan satu dalil apa? Kan nanti juga saya dapat saat putranya. Biasanya kalau udah dapat lupa ngutang. Sama utang lupa. Kalau udah dapat gilirannya, yang kebayang apa? Kipas angin gedek ganti, ya kan? Ya, ada diskon apa lagi? Jilbab beli kan gitu. Yang utangnya lupa. Seorang syahid saja nggak jadi masuk surga, tertahan masih masuk surganya gara-gara Makanya buat saya bilang di majelis taklim di mana-mana, ibu, buat saya mah Bu, ibu mendingan datang ke majelis taklim, nggak apa-apa bibir hitam daripada lipstiknya pinjol, saya bilang begitu. Lebih baik mukanya kagak ada putih-putihnya daripada bedaknya paylater, saya bilang begitu. Kenapa? Kita datang ke pengajian pengen kebaikan. Tapi kalau datangnya kemudian dengan riba, buat apa? Ya. Kalau cuman hutang tanpa riba silahkan, tapi bukan yang sekunder dan tersier, tapi yang primer. Itulah yang diperbolehkan. Ya, baik. Lafi naqsin, akan selalu merasa kurang. Yang boleh merasa kurang cuma 2, dan dua-duanya dikaitkan dengan iman. Satu adalah ilmu, kedua adalah amal. Itulah yang boleh merasa kurang. Makanya
ayat ini kemudian mengutip itu, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Merasa kurang amal soleh, silahkan. Merasa kurang iman, silahkan. Dan iman itu landasannya ilmu, maka merasa kurang ilmu juga silahkan. Tapi selain itu, innal insana lafi khusrin, ujungnya cuma rugi doang. Ya. Baik. Lafi naqsin. Berikutnya adalah makna lafi khusrin. Ya. Innal insana lafi khusrin wa innahu fihi ila akhirid dahr. Idza ummira fid dunya wa harim lafi naqsin wa dha'fin wa taraji' illa al mu'minin. Manusia benar-benar berada dalam kerugian jika tidak diisi hidupnya dengan amal soleh. Kenapa? Karena kalau ada orang diberikan usia sampai sepuh, dulu waktu mudanya rajin ke masjid, rajin taklim, giliran sakit udah sepuh, jarang sholat ke masjid, jarang taklim. Dia sholat di rumah, dia ngaji di rumah, pahalanya Allah tulis sebagaimana masa mudanya ketika rajin. Rugi nggak bu kalau gitu? Enggak rugi lah. Maka manusia yang rugi adalah manusia yang ketika mudanya tidak ada iman dan tidak ada amal soleh. Tapi orang yang di masa mudanya punya iman, punya amal soleh, ketika dia dikasih umur panjang sama Allah, di usia tuanya, di usia senjanya, dia nggak bisa melakukan sebagaimana dulu masih mudanya, dia lakukan cuma di rumah, semua ditakar dengan pahala seperti dulu. Ya, dikatakan misalnya fa innahum tuktabu lahum ujuruhum allati kanu ya'malunaha fi hali syababihim, maka dituliskan pahala untuknya sebagaimana pahala yang dituliskan waktu mudanya. Ada orang lagi sehat, lagi mukim, sholat di masjid, maka pahala yang sama akan Allah berikan kepada orang-orang yang kalau kebiasaannya seperti itu, walaupun dia sholatnya dalam kondisi safar ataupun sedang sakit. Ya, biasa sholat di masjid, lagi sehat, lagi mukim. Lagi safar, perjalanan nggak di masjid. Lagi sakit, di rumah sakit sholatnya, atau di rumah misalnya terbaring. Pahalanya Allah tulis sebagaimana sholat berjamaah di masjid. Dulu waktu masih muda, rajin baca Quran matanya. Udah makin sepuh, udah katarak misalnya, udah susah ngaji, misalnya kacamata, gampang lupa, naruh di mana, susah ngaji. Maka Allah akan tuliskan juga sebagaimana saat masa mudanya ketika rajin ngaji. Dulu waktu masa mudanya rajin infak, ya bisa 100.000, bisa 50.000. Sekarang karena pensiun misalnya, akhirnya infaknya, alhamdulillah, kirain saya 2.000 tadinya. Alhamdulillah 5.000. 5.000 nilainya bu, pahalanya seperti dulu waktu muda 50.000, 100.000. Itu ayat ini mengatakan itu tafsirnya. Maka yang disebut dengan orang-orang yang akan mendapatkan naungan sama Allah nanti di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Siapa itu? Anak-anak muda yang tumbuhnya karena ibadah kepada Allah. Itu investasi besar untuk di masa tuanya. Idza ummira, kalau dikasih umur panjang, wa harim, sampai haram. Haram itu artinya tua sepuh. Ya. Itu yang ke berapa itu? 6 ya. Yang ke-7 terakhir. Innal insan idza ummira wa harim la fi khusrin ay la fi naqsin wa dha'fin wa taraji' illa al mu'minin. Dia akan berada dalam semua fungsinya berkurang. Mata berkurang penglihatan, telinga berkurang pendengaran, ya. Sampai ada ketua RW di Curug itu cerita, "Ustaz, engkong saya gimana ya saya ngadepinnya?" Dia ngomong, saya jawab pelan, dia bilang, "Lu kan nangkin gua lu, katanya, diem baik gua ngomong lu," katanya. Orang Betawi, Bu. Ya. Giliran saya balasnya, jawabnya agak kencengan dikit, dia malah bentak. "Ngapain bentak gua lu," katanya. Begitu. Serba salah katanya. Ya itu bukan Pak RW-nya yang salah, emang kupingnya udah nggak sehat, ya. Udah berkurang fungsi pendengaran. Jantung berkurang nggak? Berkurang. Elastisitas pembuluh darah berkurang, fungsi ginjal berkurang, fungsi hati, pankreas, usus semua berkurang, ya. Kemudian kencengnya kulit berkurang, kan gitu. Bahkan kenyamanan tidur berkurang, waktu tidur berkurang. Siklusnya dulu waktu bayi 22 jam, 20 jam sampai 22 jam tidur seharian. Makin kemari makin
kurang. Jam 2 masih nongkrong di teras. Kong kagak tidur, Kong. Kok bisa tidur gua katanya. Akhirnya ketiduran di kursi. 3:30 azan berkumandang gitu ya, ada tahrim, dibangun. Langsung seger lagi bisa. Cuman 1,5 jam tidur. Makin kesini makin kurang. Kadang-kadang juga apalagi yang kurang? Tadi harta semakin berkurang. Ya, dulu tiap bulan ke ATM isinya banyak. Sekarang tiap bulan ke ATM minta maaf terus sama kita. Maafin ya, ATM berkurang. Dulu tiap bulan bisa masuk sekian juta. Ya, sekarang kalau pensiunan berapa sih? Hah? Tergantung tingkat ya. Iya, itulah pokoknya. Ada apa namanya? Golongan ya. Ya, ada golongannya. Ada salah satu komplek kementerian, dia cerita, Ustadz, dulu dia tuh atasan saya tuh eselon sekian. Wah, dulu waktu di kantor, Masya Allah sombongnya bukan main katanya. Dia bikin musola di lantai dia sendiri, nggak pernah gabung sama kita ke masjid. Sekarang udah sama-sama pensiun, kita tahu itu duit pensiunnya paling beda berapa ratus ribu doang sama kita. Makanya jangan sombong, dulu yang di kantor sombong, kata dia begitu. Ujungnya pensiun beda berapa ratus ribu doang. Ketemunya cuma di 2 tempat katanya. Kalau nggak di masjid, di rumah sakit. Begitulah katanya. Ketemu di rumah sakit, ngapain Pak Haji? Cek kolesterol. Ya Allah, berkurang semua Bu. Ya, teman mulai berkurang. Dulu temennya banyak. Ya, kemudian paguyuban banyak. Ya kan? Kemudian juga apa lagi? Ya, kelompoknya banyak, organisasi banyak, apa aja diikutin. Makin kesini lepas satu-satu, nggak kekejar, ya kan? Masih muda, arisannya banyak. Ya, Senin ketemu Sabtu, 7 hari, arisannya 14 misalnya, sanggup ngejar kemana-mana. Makin kesini makin kurang. Lafi naqsin, semua berkurang. Kalau tadi yang pertama lafi naqsinnya adalah rasa kekurangan. Kalau ini semua akan berkurang. Satu. Yang kedua, lafi dha'fin, akan menjadi lemah kembali. Ya, lemah ingatan. Lemah kemudian tulang gigi. Ya kan? Makin lemah tulang gigi itu. Ya. Kalau dulu makan apa aja bisa banyak, jenisnya bisa banyak, makannya frekuensinya bisa banyak. Kalau sudah semakin berusia, makan kan harus dibatasi, berkurang jumlah makanannya. Jenis makanannya berkurang. Ya. Pagi-pagi jalan ketemu nasi uduk dicolek, ingat nggak boleh lagi nasi uduk. Lewat tukang lontong sayur pengen mampir, kata istrinya, ingat lo ya, santan katanya. Akhirnya sampai olahraga pagi selesai, nyampe rumah cuman bawa kantong kreseknya doang, nggak ada isinya. Subhanallah, semua dibatasi. Padahal ini makanan kan banyak Bu. Kalau masih muda, ini makan semua. Berusia makin berkurang jenis makanannya, intensitas makannya. Dulu misalnya sehari bisa 4 kali, sudah berusia makin. Kenapa? Karena makin lemah. Ya, makin lemah. Ya. Saya belum pernah lihat ada kakek-kakek 85 tahun bisa lari sprint, saya belum lihat saya. Tapi ada satu pengajian Tipta 65, Tidar Bakti Tiada Akhir. Ini angkatan terakhir yang dilantik oleh Soekarno ya, 65 itu. 66 ya? 66 berarti. Itu angkatan Tipta 65 pengajian. Itu ada yang bintang 2, ada yang bintang 1, ada yang bintang 3 dan seterusnya. Yang nggak ada bintang 7 aja ya. Itu jamu soalnya. Cerita beliau, itu pengajian satu-satunya yang saya pernah isi beberapa kali. Itu semua yang hadir, bapak ibunya semua duduk di kursi, nggak ada yang ngampar lagi. Ya, kenapa? Karena udah nggak kuat. Turun dari mobilnya pada digendong-gendongin Bu. Digendongin, taruh kursi roda, bawa ke dalam, digendong lagi, taruh di kursi. Subhanallah, 85-an, umurnya 84, 83, paling muda 81. Tapi ada satu bapak-bapak, saya takjub luar biasa. 83 tahun masih naik sepeda, naik gunung. Itulah yang saya bilang, wih, Masya Allah ini. Pertama kali saya
tahu ini Ustaz, ini dia kalau akhir pekan ini masih naik gunung, naik sepeda ya. Luar biasa. Ya, ternyata sudah fisiknya terbina luar biasa. 83 tahun. Masya Allah. Tapi kalau sprint belum lihat saya. Ya. Semua semakin lemah. Ya, kesabaran makin lemah. Ya, kemudian juga fisik semakin lemah. Ya, kemudian hati semakin lemah. Kadang lebih sensitif. Betul nggak Bu? Ya. Iya. Inilah makanya anak-anak sama menantu-menantu itu harus paham. Orang tua dan mertua itu makin berusia makin lemah perasaannya. Ya, kadang-kadang kita ngomong naik dikit padahal bukan untuk ngapa-ngapain, tapi dia anggapnya ngebentak. Ya, kadang-kadang dia cuma nge-share doang di grup WA keluarganya, makan pakai Indomie doang begitu ya. Itu dia nggak minta dianterin makanan, enggak. Cuman kan kita harus sensitif. Nggak mungkin mereka minta. Ya. Semua itu adalah siklus innal insana lafi khusr. Yang terakhir lafi taraju'. Semua manusia akan kembali kepada proses asal. Kembali taraju', rujuk kembali. Dulu waktu bayi digendong, ntar juga digendong. Dulu disuapin, ntar disuapin. Dulu didorong pakai stroller, ntar didorong pakai kursi roda. Dulu dipakein baju, ntar dipakein baju. Dulu apalagi diingetin sholat nak, ntar kong udah sholat kong. Sholat apaan ya? Kayaknya udah kemarin. Nah begitu. Begitu. Betul Bu? Iya, dulu diingetin sholat, ntar diingetin sholat. Dulu dipakein baju, ntar dipakein baju. Ya, dulu waktu anak nanya berulang kali, seorang ayah nyebut berulang kali nggak ada masalah. Itu apa ayah? Burung nak. Itu apa ayah? Burung nak. Itu apa ayah? Burung nak. Orang tua juga akan sama. Lafi taraju, dia akan kembali. Yang diceritain perasaan baru jam 8 tadi pagi, jam 11 ngomongnya sama lagi. Yang diceritain tadi pagi, ntar sorenya ditanyain lagi. Yang baru kemarin ketemu diceritain, besoknya sama lagi. Lafi taraju. Kalau kita dulu, ayah kita menghadapi kita dengan sabar, nyebut berulang kali dengan pertanyaan yang sama kita. Kenapa kemudian banyak anak yang saya perhatikan, ayahnya ngomong cerita sesuatu, untuk yang kedua kali langsung di stop. Ayah, tadi udah ngomong itu. Tadi pagi udah diceritain yang begitu. Harusnya akhlaknya apa? Dengerin aja. La fi taraju, emang begitu kondisinya, sudah semakin taraju dia. Semakin kembali. Ya. Dulu kemudian datang ke dunia waktu bayi nggak punya gigi, akan balik lagi nggak punya gigi. Waktu bayi nggak bisa makan dodol, udah tua nggak boleh makan dodol juga, susah ngunyahnya Bu soalnya. Betul ya? Iya. Ada anak bayi makan otak sapi? Nggak ada. Makin sepuh juga nggak boleh makan otak sapi. Ya. Nggak ada anak bayi yang makan santan kan? Nggak ada. Makin ke sana ntar ada larangan, bapak nggak boleh makan santan. Ya. Lafi taraju. Datang ke dunia nggak punya teman, nanti makin berusia temennya udah nggak ada lagi. Satu persatu isi grup WhatsApp hilang. Sampai tinggal kita sendirian doang di grup WhatsApp. Ya. Makanya gak usah minta umur panjang Bu. Ntar kalau Allah kasih panjang 100 tahun, bukan cuma merepotkan, grup WhatsAppnya gak ada siapa-siapa. Kosong. Atu-atu udah lift sendiri, di lift sama malaikat Israel kan. Cabut lagi, dikeluarin sama keluarganya. Dan seterusnya, mohon maaf, sekarang handphone diambil sama keluarga gitu kan, dipegang sama istri, dipegang sama anak. Ujungnya di grup cuman kita sendiri. Coba itu. Ya, mau ngirim emoticon nggak ada yang nyaut. Ya kan? Nah, makanya kalau kita memahami lafi taraju, berarti kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun akan balik kok. Kita akan kembali ke sana. Cepat ataupun lambat. Maka kecuali kata Imam Qurtubi illal mu'minin, kecuali orang beriman. Orang yang ketika masa mudanya, ini ada riwayat mengatakan, siapapun orang yang ketika masa mudanya sering baca Quran, mau umur Allah kasih sampai 100 tahun gak akan pikun.
Saya punya bibi, wafatnya sekitar umur 89 tahun. Fisiknya lemah, betul. Semua dalam kelemahan, semua berkurang. Pandangan berkurang, telinga berkurang. Kemudian sekitar 2 tahunan lebih cuman di atas tempat tidur. Nggak bisa kemana-mana. Tapi siapapun ponakannya, saudaranya, cucunya, cicitnya datang, dia tahu dan tahu namanya. Satu yang nggak hilang, pikun. Ya, ingatannya tetap ada. Kenapa? Karena dari mulai mudanya selalu konsisten setiap hari baca Al-Quran. Dan 2 tahun sebelum wafat di tempat tidur cuma didengarkan ayat Al-Quran saja. Dan sesekali bisa nyaut, bisa nyambung gitu. Jadi ingatannya nggak berkurang sama sekali. Tapi yang lain silakan berkurang. Tapi orang beriman dan beramal soleh itu tidak akan berkurang ingatannya, kebaikannya walaupun dikasih usia sepanjang apapun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna lafi khusrin pada ayat kedua surat Al-Asr. Bikulli hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.